Pernah nggak lo ngerasa ada tempat yang bikin hati lo adem banget, padahal nggak ada AC-nya? Atau lo berdiri di sebuah gunung, di tepi pantai, bahkan di dalam masjid atau rumah ibadah lain, dan tiba-tiba dada lo terasa lapang, kayak ada energi halus yang susah dijelasin. Manusia dari zaman dulu sampai sekarang selalu punya tempat yang dianggap sakral. Ada yang bikin kuil, ada yang bikin candi, ada yang bikin lingkaran batu raksasa. Bahkan gunung, gua, atau pohon tertentu bisa dianggap suci. Aneh ya, kenapa dari ribuan tahun lalu, tanpa komunikasi internet, manusia di belahan dunia berbeda punya kebiasaan sama. Membangun sesuatu di tempat yang beda auranya. Mungkin lo pernah ke Borobudur, atau minimal lihat fotonya. Bentuknya megah, misterius, dan kalau lu berdiri di sana pas matahari terbit, lu bakal ngerti kenapa orang zaman dulu repot-repot bikin struktur sebesar itu. Atau bayangin lu lagi berada di Stonehenge di Inggris. Lingkaran batu gede yang udah ribuan tahun bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Pertanyaannya, apa yang bikin semua tempat ini terasa hidup? Apakah cuma arsitekturnya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang gak kelihatan mata, tapi bisa kita rasain. Kalau misteri-misteri itu belum cukup, coba lo ingat satu fenomena yang bikin orang dari dulu merinding, segitiga Bermuda. Area lautan di Samudra Atlantik yang katanya bisa menelan kapal dan pesawat tanpa jejak. Kompas bisa muter sendiri, alat navigasi mendadak rusak, dan gak ada yang bisa kasih jawaban pasti. Kenapa di bumi ini ada tempat-tempat yang kayak punya aura misterius ya? Kok lokasinya selalu bikin kita ngerasa kecil, bingung, tapi juga penasaran? Bisa jadi semuanya bukan kebetulan. Ada satu pola tersembunyi yang nyambungin titik-titik itu. Dan pola inilah yang dikenal dengan nama Ley Lines. Ley Lines, apaan sih ini? Ley Lines gampangnya itu kayak jalur energi nggak kasat mata yang nyambungin titik-titik sakral di bumi. Ley Lines itu kayak urat nadinya planet ini. Banyak orang percaya tempat-tempat sakral seperti Masjidil Haram, Piramida Giza, Borobudur, itu dibangun di atas jalur ini. Kayak spot energi yang lebih deras dari tempat yang lain. Kawan, coba lu bayangin bumi ini kayak sebuah tubuh. Ada jalur darah yang ngalir ke seluruh organ. Ada sistem saraf yang nyambungin kepala sampai kaki. Nah, ternyata ada orang-orang yang percaya bumi juga punya jalur energi. Garis-garis tak kasat mata yang membentang ribuan kilometer, menghubungkan titik-titik penting di muka bumi ini. Dari piramida, kuil, candi, masjid, sampai situs-situs misterius lainnya. Garis ini dikenal dengan Ley Lines. Bukan jalan tol, bukan rel kereta api, tapi semacam jalur energi spiritual yang bikin sebuah tempat terasa hidup. Ada yang bilang, kalau lo berdiri di titik persimpangan Ley Lines, tubuh lo bisa lebih gampang masuk ke keadaan meditasi. Ada yang ngerasa lebih digerakin atau dapat ilham, bahkan inspirasi dan penyembuhan. Makanya banyak kuil kuno, masjid, gereja, bahkan candi-candi besar, ternyata letaknya ada di jalur ini. Seakan-akan orang zaman dulu tahu rahasia bumi lebih dalam dari apa yang kita bayangin. Kalau benar ada Ley Lines, berarti bumi ini bukan cuma daratan, laut, dan gunung, tapi juga punya pola. Punya jaring-jaring halus yang ngatur aliran energi kehidupan. Istilah Ley Lines pertama kali dipopulerkan di tahun 1920-an oleh Alfred Watkins. Dia nemuin kalau monumen-monumen kuno di Inggris ternyata sejajar dalam garis lurus. Lama-lama teori ini berkembang. Orang mulai menghubungkan Stonehenge dengan piramida, piramida dengan Machu Picchu, dan terus ke Asia juga. Dan kawan, ternyata kalau ditarik garis imajiner, banyak banget situs sakral di dunia jatuh di jalur yang sama. Nah,
Pertanyaannya, ini kebetulan atau ada grand design semesta yang lebih gede dari yang kita kira? Oke, kalau lo mikir ini cuma mitos, ada juga penjelasannya secara ilmiah. Bumi punya detak jantung, namanya Schumann resonance. Getarannya sekitar 7,83 Hz. Itu kayak ritme dasar bumi. Nikola Tesla bilang, kalau mau ngerti semesta, pikirkan energi, frekuensi, dan getaran. Max Planck, bapak fisika kuantum, juga pernah memberikan sebuah pernyataan. Dia bilang, di balik semua materi ada kesadaran yang lebih fundamental. Jadi kebayangkan, tempat-tempat sakral tadi kayak antena yang nyambungin kita ke frekuensi bumi. Kalau lo doa atau meditasi di situ, ibarat sinyal wifi full bar. Sementara kalau di tempat biasa, ya sinyalnya 2G atau 3G. Tapi ingat kawan, yang paling penting tetap device-nya, yaitu hati kita sendiri. Kalau hati stabil, sinyal tetap nyambung. Kalau menurut teori Lee Lines, maka Borobudur bukan cuma candi. Itu stupa raksasa dengan ribuan relief yang ngajarin perjalanan batin manusia menuju pencerahan. Prambanan, simbol harmoni tiap dewa, Siwa, Wisnu, dan Brahma. Piramida Giza, ada yang bilang itu makam, ada yang bilang itu mesin energi kuno, ada juga yang yakin itu observatorium bintang. Sementara Stonehenge itu adalah susunan batu yang nyambung banget dengan pergerakan matahari dan bulan. Dalam budaya Islam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa itu 3 masjid yang dianggap titik spiritual utama. Semua berdiri di lokasi yang auranya beda banget. Seolah-olah manusia kuno udah tahu jalur energi bumi sebelum kita ngukur pakai ilmu modern. Coba lo bayangin, bumi ini sebenarnya kayak sebuah instrumen musik raksasa. Dia punya dawai, punya nada, punya getaran. Kita hidup di atas panggung yang selalu bergetar, tapi kita sering gak sadar. Lee Lines ini persis kayak senar-senar halus yang nyambungin titik-titik bumi. Dari piramida di Mesir, Stonehenge di Inggris, Candi Borobudur di Jawa, sampai Machu Picchu di Peru. Kayak ada pola tersembunyi yang bikin semua situs sakral ini bukan kebetulan. Dan uniknya, banyak budaya kuno yang percaya di titik-titik ini manusia bisa lebih gampang nyambung ke semesta. Suku Indian di Amerika menyebutnya sebagai The Spirit Path atau jalan roh. Orang Cina punya konsep Dragon Lines, jalur naga yang membawa energi kehidupan. Di Nusantara sendiri, leluhur kita percaya ada poros bumi, tempat di mana doa lebih gampang dikabulkan. Apa semua ini cuma kebetulan? Atau sebenarnya manusia dari berbagai belahan dunia tanpa saling kenal sudah menemukan rahasia yang sama? Kalau benar bumi punya jalur energi, artinya setiap langkah kita bisa jadi doa. Setiap tempat bisa jadi pintu keberlimpahan, asal kita sadar kita berada di mana. Ada satu sosok jenius yang hidup di awal abad 20, Nikola Tesla. Tesla percaya bumi ini bukan sekedar bola batu yang ngambang di ruang hampa. Menurut dia, bumi punya denyut, punya frekuensi, punya energi tak terbatas yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tesla bahkan pernah bikin eksperimen menara raksasa di Colorado, yang tujuannya buat nangkep dan nyebarin energi bumi secara gratis ke seluruh dunia. Gile gak tuh? Seriusan, dia udah mikirin wifi energi bumi jauh sebelum kita mikirin sinyal wifi di rumah yang suka lemot. Menariknya, apa yang Tesla pikirkan ini sebenarnya udah lama banget diyakini oleh kebudayaan kuno. Misalnya, suku Indian di Amerika. Mereka percaya ada yang namanya jalur roh yang membentang di seluruh bumi. Menurut mereka, jalur ini bukan cuma imajinasi, tapi benar-benar terasa ketika orang melakukan perjalanan spiritual di gunung, di gurun, atau di padang luas. Contoh paling nyata, fenomena alam kayak aurora borealis di kutub utara.
Langit tiba-tiba nyala hijau, ungu, kayak tirai cahaya raksasa yang bikin orang lihat langsung merasa kecil tapi juga penuh harapan. Atau gurun yang bernyanyi menghasilkan suara misterius ketika angin melewati butiran pasir. Semua ini kayak bisikan bumi, seakan-akan dia ngomong, "Wahai manusia, gue hidup, gue punya energi, dan kalau lu selaras dengan gue, hidup lu bisa ikut berlimpah." Jadi dari Tesla yang saintifik sampai budaya Indian yang spiritual, mereka sebenarnya lagi ngomongin hal yang sama. Ada jalur energi bumi yang bisa kita akses kalau kita peka dan mau selaras dengan alam. Oke, sekarang coba kita balik ke diri kita sendiri. Kalau bumi punya jalur energi yang nyambungin situs-situs sakral, bagaimana dengan tubuh kita? Para yogi di India ribuan tahun lalu percaya kalau tubuh manusia juga punya jalur energi. Mereka nyebutnya nadi atau chakra line. Orang Tiongkok juga percaya pada meridian, jalur energi yang jadi dasar akupuntur. Bahkan dalam tradisi Jawa, ada yang menyebut tubuh manusia punya sangka paraning dumadi, atau garis halus yang menghubungkan kita dengan asal dan tujuan hidup itu sendiri. Lucunya, semua budaya ini nggak pernah saling ketemu satu sama lain. Tapi kok bisa sepakat kalau tubuh kita itu kayak miniatur semesta? Nah, kalau bumi punya ley lines, bisa jadi tubuh kita pun punya ley lines kecil yang bisa kita sadari. Dan kalau getaran-getaran kita sinkron dengan getaran bumi, boom! Hidup kita bisa ngalir lebih enteng. Rezeki nggak lagi sekadar angka di rekening, tapi rasa cukup, rasa tenang, rasa damai, dan hidup dalam keharmonisan. Bayangin nih kawan, kayak radio jadul, kalau frekuensinya pas, suaranya jadi jernih. Tapi kalau salah sedikit aja, hasilnya cuma kresek-kresek. Begitu juga hidup kita, kalau pikiran, hati, dan tindakannya nyambung pada jalur energi yang benar, keberlimpahan pasti datang dengan alami. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang hidupnya kelihatan effortless, nggak perlu banyak drama, tapi selalu aja ada jalan. Itu bukan karena mereka lebih kaya atau lebih pintar, tapi bisa jadi karena mereka tahu caranya nyambung ke frekuensi semesta. Terus hubungannya apa dengan hidup lo, dengan rezeki? Gini kawan, rezeki itu kayak aliran energi. Kalau lo nyambung pada jalur hidup lo, rezeki lo ngalir deras. Sama kayak mancing, ada spot sepi, ada spot rame. Kalau lo salah pilih, hasilnya zonk. Tapi kalau lo ketemu spot yang pas, sekali lempar langsung strike. Nah, ley lines dalam hidup lo adalah spot-spot energi. Bisa berupa kebiasaan, komunitas, atau cara lo mikir. Kalau lo selaras, hidup lo berasa ngalir. Kalau enggak, rasanya kayak ngelawan arus terus-terusan. Kawan, kabar baiknya, lo nggak perlu jauh-jauh ke piramida atau Stonehenge buat nyambungin jalur energi lo. Rumah lo sendiri bisa jadi titik energi. Misalnya kamar tidur lo yang sering lo pakai buat berdoa, ruang belajar, atau tempat lo sering merefleksikan diri. Waktu juga punya jalur sendiri, sepertiga malam, sunrise, atau momen-momen tertentu. Itu kayak portal energi yang lebih kuat dari biasanya. Jadi intinya, ley lines bukan cuma peta bumi, tapi juga peta batin. Lo bisa bikin hidup lo nyambung dengan energi semesta dari tempat lo berdiri sekarang. Jadi, ley lines ini bukan cuma garis di bumi, tapi juga garis di hati kita. Semua tradisi kuno dan agama dari Islam, Buddhisme, Eropa kuno, sampai sains modern, sebenarnya ngomongin hal yang sama. Ada energi yang mengalir di balik hidup kita. Kalau kita selaras dengan jalur itu, hidup kita lebih ringan. Rezeki mengalir, hati ikut tenang. Rezeki bukan cuma soal duit. Rezeki itu kesehatan, keluarga, sahabat, kedamaian, dan kehidupan yang harmonis. Jadi, jangan berhenti nyari jalur hidup lu kawan.
Kalau sinyal lo nyambung, hidup itu bukan cuma lagi buffering, tapi streaming lancar tanpa iklan.